Fix, kalian salah besar kalau sampai nyepelein produk dari brand ini. Karena siapa sangka, dia punya line up produk yang speknya terbilang bagus, tapi dengan harga yang masih terjangkau. Oke, nama oli Synral pastinya masih terasa asing dan kurang familiar. Jadi buat yang belum tahu, brand ini tuh merupakan perusahaan oli lokal yang berbasis di wilayah Cikarang, Jawa Barat. Dan fun fact-nya, ternyata merek Synral itu udah eksis di perolian duniawi sejak tahun 2006. Udah cukup lama juga ya. Nah, meskipun namanya kurang begitu populer dan peredarannya juga nggak semasif kayak brand lain, tapi bukan berarti brand ini tuh bisa kalian pandang sebelah mata. Karena nyatanya, merek Synral itu punya beberapa line up produk yang menurut gue menarik banget. So, kebetulan di sini gue udah ada beberapa produk dari Synral. Di antaranya varian base oil semi sintetik dan juga varian base oil full synthetic ester. Jadi tanpa banyak basa-basi, langsung aja kita preview produknya satu persatu. Pertama, gue mau bahas dulu varian yang semi sintetik. So, untuk varian ini ada dua jenis. Yang satu khusus buat motor matic dan yang satunya lagi khusus buat non-matic atau motor manual. Sebenarnya sih dari segi spek, kedua oli ini tuh cukup identik. Perbedaannya cuma dari tingkat kekentalan dan juga peruntukannya aja. Karena bisa kalian lihat, base oil keduanya sama-sama masih semi sintetik dan juga keduanya sama-sama udah mengantongi grade API sekelas SN. Selain itu juga dari segi bandrol, kedua oli ini berada di rentan harga yang sama, yaitu sama-sama dijual di harga 60 ribuan. Nah, karena peruntukannya itu berbeda, jadi untuk spek jasonya pun pastinya juga nggak sama. Yang buat matic udah pasti jaso MB, dan yang khusus buat non-matic dia udah MA2. Terus peruntukan kedua jenis oli tadi sebenarnya buat motor apa aja sih? Jadi kalau dilihat secara seksama, gue rasa yang varian matic ini speknya itu cocok banget sama motor matic keluaran Honda. Mau itu Vario, PCX, Scoopy, NDV, Genio, Stylo, atau bahkan Honda Beat. Karena dari segi viskositasnya, dia udah sesuai banget sama saran rekomendasi buat matic Honda. Tapi meski begitu, dia bukan berarti nggak bisa dipakai buat matic Yamaha ataupun matic Suzuki. Karena sebenarnya sifat oli itu universal. Jadi kalau kalian mau pakai oli ini di matic Yamaha ataupun matic Suzuki, itu ya sah-sah aja. Sedangkan kalau untuk versi manualnya, gue rasa sih dia bisa dipakai nyaris di semua jenis motor. Entah itu motor bebek ataupun motor sport bike 150cc ke atas. Karena seperti yang gue bilang tadi, sifat oli itu universal. Jadi pastinya oli ini bisa dipakai di semua merek motor. Entah itu Yamaha, Honda, Suzuki, atau bahkan Kawasaki. Pokoknya buat semua jenis motor yang manual. Lanjut kita bahas varian yang menurut gue paling menarik. Ya, ini adalah varian oli motor kasta tertinggi dari Synral. Sebenarnya sih pengklasifikasian varian ini sama aja kayak yang semi sintetik tadi. Karena di varian ini pun kebagi jadi dua jenis sesuai peruntukannya. Yang ini khusus buat matic dan yang ini khusus buat non-matic atau motor manual. Oke, kita bahas mulai dari yang varian matic. Bisa kalian lihat, kalau dari segi spek, oli ini tuh terbilang cukup superior. Karena berdasarkan spek dasar yang dicantumin pada botol kemasannya, base oilnya tuh udah full synthetic ester. Lalu, dari segi sertifikasinya, oli ini juga udah mengantongi grade API sekelas SN. Selain itu juga untuk viskositasnya, oli ini berada pada tingkat kekentalan SAE 5W40. Jadi kalau merujuk berdasarkan spesifikasinya, oli ini tuh emang ditujuin buat penggila performa. Karena selain base oilnya udah full synthetic ester, viskositas oli ini juga terbilang cukup encer. Jadi kalau misal oli ini kita bandingin sama oli lain yang speknya sama persis, bisa dibilang speknya itu sangatlah head to head sama motul skuter Power LE ataupun Cell Ultra skuter. Tapi di atas kertas, oli ini masih lebih unggul. Soalnya,
Kedua oli ini belum ada aditif esternya. Selain itu juga dari segi harga, oli ini juga nyatanya cuma dibanderol 120 ribuan. Dan harga ini tuh masihlah lebih murah dibanding kedua oli ini. Gimana? Menarik banget kan? Sama halnya dengan varian yang manual. Karena menurut gue, baik dari segi spek ataupun harganya, dia juga tentunya nggak kalah menarik. Base oilnya dia juga udah full synthetic ester. Lalu untuk sertifikasinya, dia juga udah mengantongi grade APIS kelas SN dan JASO MA2. Selain itu juga untuk viskositasnya, oli ini berada pada tingkat kekentalan size 10W40. Ya, gue rasa sih speknya itu udah cocok banget lah buat menuhin kebutuhan mobilitas harian, terutama di wilayah iklim tropis kayak Indonesia. Jadi berdasarkan klasifikasinya, oli ini tuh masuk kategori kelas premium. Soalnya dengan spek yang di bawah tadi, dia bisa aja disejajarin secara head to head sama oli ester lainnya. Kayak Top One Evolution MC, Sinexo V35 Racing, PTT Challenger Superbike, atau bahkan Ippon Full Power Katana dan juga Motul 7100. So, dengan spek yang mentereng tadi, nyatanya oli ini dijual jauh lebih murah dibanding kompetitornya. Karena ternyata oli ini cuma dijual dengan harga 120 ribuan. Goks. Nah, karena hal itulah alasan kenapa gue tertarik banget sama kedua oli ini. Soalnya dia mampu menawarkan spek yang terbilang cukup tinggi, tapi dengan harga yang tergolong cukup ekonomis. Tapi jujur aja, dari segi ekspektasi, gue nggak matok terlalu tinggi. Cuman, kalau misal bisa menuhin ekspektasi gue, ya itu udah goks banget sih. Tapi ya, gue juga tetap mesti realistis sama kedua harga oli ini. Makanya untuk patokan varian yang Matic ini, kalau misal feel dan karakternya bisa mendekati Cell Ultra Scooter ataupun Motul Scooter Power LE, bagi gue sih itu udah best banget. Sedangkan untuk varian yang manual, ya minimal feel-nya itu sama kayak Top One Evolution MC, CTX Rev Max Ultra, dan juga Sinexo V35 Racing. Atau syukur-syukur sih, feel dan karakternya itu bisa mendekati PTT Challenger Superbike atau bahkan Motul 7100. Ya, siapa yang tahu kan? Jadi buat kalian yang penasaran review pemakaian gue tentang oli Cinral ini, ditunggu aja ya. Karena sampai sekarang pun, keduanya masih dalam tahap pengetesan. Dan standar kriteria ulasan gue itu, masa pakainya minimal udah tembus 1500 km. Alasannya sih ya supaya gue itu bener-bener bisa ngerasain kayak gimana feel dan juga karakternya. Jadi ditunggu aja ya ulasan pemakaian lengkapnya berdasarkan versi gue. Dan thanks udah nonton video gue sampai akhir. Jangan lupa tunggu video gue selanjutnya. Thank you for watching and bye-bye.